segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan selalu menyertai kita, memberkati kita, dan juga melindungi kita setiap saat. Dan juga kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu mengaruniakan kepada kita semua berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan pribadi kita, dan juga di dalam rumah tangga, dan juga di dalam pekerjaan kita masing-masing. Pada pagi hari ini kita bersama-sama lagi akan mengikuti bagian daripada firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita untuk terus setia kepada Tuhan, yang saya ambil di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Namun yang menjadi perenungan kita bersama-sama pada pagi hari ini di ayat yang ke-15. Bagian firman Tuhan ini berbunyi demikian. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan
Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, berkat atau kutuk. Namun sebelumnya mari saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Engkau sudah memelihara dan memberkati kami sepanjang malam yang sudah kami jalani bersama-sama. Dan terima kasih pada pagi yang indah ini Tuhan, kami bangun lagi dengan kekuatan yang baru. Bahkan sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Ketika kami berada di dalam rumah, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan ketika kami berada di luar rumah, Tuhan pun selalu bersama-sama dengan kami, menjaga, memelihara, dan juga melindungi kami dari virus corona ini. Dan biarlah kehidupan kami, kehidupan yang selalu memancarkan kasih Tuhan dan menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai orang Kristen pada khususnya, sebagai orang yang sudah mengetahui kebenaran, secara tidak sadar setiap hari selalu diperhadapkan pada dua pilihan. Yang mau tidak mau, kita akan tetap memilih salah satu di antaranya. Dan pilihan itu akan menentukan ke arah mana kita akan melangkah dan apa yang kita peroleh dari arah langkah yang telah kita ambil tersebut. Karena satu hal yang tidak mungkin bila kita memilih berada di tengah-tengah atau tetap diam di antara dua pilihan, atau lebih tidak mungkin lagi jika kita memilih kedua-duanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui supaya kita dapat hidup dalam berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani di dalam setiap kehidupan kita melalui pilihan yang kita tentukan pada hari ini dan selamanya. Yang pertama, mendengar suara Tuhan serta melakukannya dengan setiap perintah Tuhan pada hari ini, bukan besok, bukan minggu yang akan datang, tetapi pada hari ini. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Kata-kata dalam ayat ini sungguh membuktikan bahwa kita harus mendengar, melakukan dengan setia apa yang Tuhan kehendaki. Pada hari ini, bukan pada hari esok atau hari kemarin. Jadi ini juga menunjukkan dan menegaskan bahwa kita harus memiliki persekutuan setiap hari dengan Tuhan agar kita dapat mendengar apa yang Tuhan kehendaki dan melakukannya dengan setia. Yang kedua, menaruh pilihan kita sesuai dengan pandangan Allah, bukan apa yang baik menurut kita, karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tetapi yang baik menurut Allah pasti baik dan terbaik bagi kita
dan akan mendatangkan sukacita. Seperti dalam Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 dalam kisah Lot dan Abraham. Yang ketiga, memiliki ketetapan hati untuk melakukan firman Tuhan dengan tulus dan motivasi yang benar, seperti yang tertulis dalam firman-Nya. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang aku berikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-14. Ketetapan dan motivasi yang benar dalam kita melakukan firman Tuhan akan Tuhan perhitungkan. Dan dengan begitu kita akan senantiasa hidup dalam kasih, pemeliharaan, dan berkat Allah. Luar biasa saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita hidup benar dan menurut kehendak Tuhan dan melakukan firman-Nya, Tuhan akan memperhitungkan dan kita akan senantiasa hidup dalam kasih, pemeliharaan, dan berkat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, baiklah kita, baiklah saudara sekalian, kita mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Walaupun terkadang sepertinya mustahil kita dapat melakukannya. Tetapi bagi kita yang mustahil dan tidak mungkin akan menjadi mungkin bila kita bertindak dan menyertakan Allah di dalam setiap tindakan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam setiap tindakan kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Mari kita meminta berkat kepada Tuhan. Mari kita meminta perlindungan daripada Tuhan melalui doa-doa yang kita semua panjatkan kepada Tuhan. Karena itu kita selalu mengingat bahwa bersama Yesus kita akan keluar sebagai pemenang dan tidak ada yang tidak dapat kita lakukan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kita selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita selalu ada dalam lindungan dan kasih setia Tuhan, dan kita sebagai pemenang karena kita semua tinggal dan hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kita semua melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sehubungan dengan minggu kemarin di Gereja Bala Keselamatan, kita mengadakan ibadah kesucian dirangkaikan dengan ibadah Hari Bapa. Maka pada pagi hari ini saya akan menyapa dengan penuh sukacita semua bapak-bapak yang ada di Korops Malang ini. Kami menyapa bagi Bapak Roni Suyoto, bagi Bapak Hendrik, Bapak Madison Tema, Bapak Sunardi, Bapak Hekso, Bapak Teddy, Bapak Sutrisno, Bapak Leo Sinaga, Bapak Yohanes Sahertian, Bapak Denny Mokhtar, Bapak Edmond Merpati,
Bapak Agus Supratman, Bapak Sandi, Bapak Tommy Agung, Bapak Joni Kasmin, Bapak Irwan Jimmy Sihombing, Bapak Fergito, Bapak Christian Merpati, dan Bapak Mayor Tahdi. Kiranya semua bapak-bapak ini dalam pemeliharaan Tuhan menjadi imam dalam keluarga dan selalu memberi penyemangat dalam keluarga dan juga di dalam korps kita. Doa kami kiranya semua bapak-bapak ini terus diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan pribadi, di dalam rumah tangga, dan juga di dalam pekerjaan. Tuhan memberkati kita semua. Salam damai sejahtera bagi semua jemaat-jemaat Korps Malang. Terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa bagi kami semua jemaat-jemaat Korps Malang. Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau menolong kami setiap saat, dan juga semua umat-umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan yang kami sampaikan pada pagi hari ini, dimanapun berada, biarlah Tuhan juga memberi kekuatan, Tuhan juga melindungi, dan Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami orang-orang yang percaya, hidup benar di hadapan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Salam dari kami, Opsir Korps Malang, Mayor dan Nyonya Victor Tahadi. Amin.